Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar hukum Hess atau Hess Law. Hukum Hess menyatakan bahwa kalau reaksi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak peduli pada lintasan atau tidak peduli lewat reaksi mana, melainkan hanya kondisi awal dan kondisi akhir. Hukum Hess itu dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Ini merupakan reaksi pembentukan CO2 dari grafit ditambah dengan oksigen. Bisa melalui cara pertama, yaitu langsung dari grafit ditambah oksigen langsung terbentuk gas CO2. Atau cara 2, dari grafit ditambah O2 menghasilkan gas karbon monoksida. Kemudian gas karbon monoksida ini direaksikan dengan oksigen baru membentuk CO2. Hukum Hess itu tidak memandang apakah menggunakan cara 1 atau cara 2, namun hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir. Di mana kalau reaksinya baik menggunakan cara 1 atau cara 2 itu akan sama. Delta H1 itu merupakan delta H2 ditambah delta H3. Atau kalau kita melihat delta H2 bagaimana? Delta H2 itu delta H1 dikurangi delta H3. Kondisi awalnya grafit ditambah 2O2, kemudian akhirnya CO ditambah O2. Maka kita mulai dari keadaan awal menuju ke CO2, dari CO2 baru menuju ke CO dan O2. Tanda panah di delta H ini berlawanan sehingga nilainya menjadi minus delta H3. Delta H3 itu minus delta H2, tanda panahnya berlawanan, ditambah delta H1. Atau menggunakan diagram tingkat energi. Grafit tambah O2 langsung menjadi gas CO2. Delta H1-nya minus 788. Bisa juga melalui grafit ditambah O2 menjadi gas karbon monoksida. Kemudian karbon monoksida direaksikan dengan O2 baru membentuk CO2. Kondisi awal, kondisi akhir. Menggunakan cara pertama atau cara kedua, nilai entalpinya atau kalor reaksinya itu akan sama saja. Nilai delta H-nya sama seperti yang sebelumnya. Bagaimana caranya kita menentukan nilai entalpi berdasarkan hukum Hess? Berdasarkan hukum Hess, kalor reaksi dapat ditentukan secara tidak langsung. Artinya tidak harus melalui suatu percobaan, tetapi dari kalor reaksi-reaksi lain yang berhubungan yang sudah diketahui nilai entalpinya. Contoh soal, diketahui data 3 persamaan reaksi yang sudah memiliki nilai entalpinya. Tentukan entalpi reaksi dari C2H4 ditambah F2 menjadi CF4 dan HF. Data yang digunakan untuk menentukan entalpi reaksi, kita menggunakan data 3 persamaan reaksi yang sudah ada. Dari soal ini kita sudah diberitahukan 3 persamaan reaksi yang sudah memiliki nilai entalpi. Bagaimana caranya kita menentukan entalpi dari reaksi yang ada di soal? Langkah pertama, kita mencari senyawa yang sama dari soal yang ada di persamaan reaksi yang sudah memiliki entalpi. C2H4 itu kita dapatkan dari persamaan reaksi ketiga. Persamaan reaksi ketiga, C2H4 itu posisinya ada di sebelah kanan tanda panah. Sedangkan di reaksi yang diminta itu ada di sebelah kiri. Bagaimana caranya?
Maka persamaan reaksi ketiga itu dibalik menjadi C2H4 gas menjadi 2C solid ditambah 2H2 gas. Nilai entalpi jika persamaan reaksi dibalik itu tandanya menjadi berlawanan, yaitu menjadi min 52,3 kJ. C2H4 kita sudah mendapatkan dari persamaan ketiga. F2 kita dapatkan dari persamaan 1 dan 2. Jika kita mendapatkan senyawa di dua persamaan, maka kita abaikan saja. Kita fokus ke yang lain. CF4. CF4 itu ada di persamaan kedua. CF4 di sebelah kanan, di persamaan 2 juga di sebelah kanan. Jumlah yang diminta 2. Jumlah yang ada di sini 1. Maka supaya menjadi 2, persamaan kedua itu dikali 2. Maka menjadi 2C solid ditambah 4F2 gas menjadi 2CF4 gas. Jika koefisien reaksi dikalikan, maka nilai entalpi juga dikalikan. Minus 680 dikali 2 kJ. CF4 kita sudah dapatkan. Kemudian HF. HF itu ada di persamaan nomor 1. Posisinya ada di sebelah kanan, sama-sama di sebelah kanan. Namun jumlahnya yang diminta 4. Yang di persamaan 1, 2. Maka supaya sama, persamaan reaksi 1 itu dikalikan 2. Menjadi 2H2 gas ditambah 2F2 gas menjadi 4HF gas. Delta H-nya karena dikalikan 2 maka ikut dikalikan 2, min 537 dikali 2. Langkah selanjutnya kita jumlahkan ketiga persamaan reaksi ini. Unsur atau senyawa yang berada di posisi berseberangan itu akan saling menghilangkan. Sedangkan jika posisinya sama di ruas yang sama, maka tinggal kita jumlahkan. 2C di kiri, 2C ada di kanan, maka kita bisa coret. H2 di kiri, ada H2 di kanan, jumlahnya 2, maka kita bisa coret. H2 kita coret. Kemudian selain H2 ada F. F ini posisinya sama, maka kita jumlahkan. Sehingga kondisi akhir di persamaan reaksi ini adalah C2H4 gas ditambah F2 di persamaan kedua ada 4, persamaan 1 ada 2, maka menjadi 6 F2 gas menjadi 2 CF4 gas ditambah 4 HF gas. Dari penjumlahan 3 persamaan reaksi ini, kita mendapatkan persamaan reaksi sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Lantas bagaimana nilai delta H-nya? Nilai delta H-nya itu tinggal kita jumlahkan. Maka sama dengan minus 2486,3 kJ. Menentukan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess dari persamaan reaksi yang sudah diketahui nilai entalpinya,
Caranya, jika persamaan reaksi itu dibalik, maka entalpinya tandanya menjadi berlawanan. Kemudian, jika koefisien reaksi dikalikan, maka nilai entalpi juga ikut dikalikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.